urusan yang maha kuasa. Apakah Tuhan akan mengampuninya? Membangkitkan kembali anak-anak sulung di Mesir yang dibunuh oleh malaikat maut. Itu urusannya. Urusan kita adalah lakukan kehendaknya. Kalau kita minta penyertaan, Tuhan tidak ada alasan menolak kita. Apalagi kalau keluar dari hati yang mawas diri dan berkata, Lord, have mercy on me. Belas kasihani hamba. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Tuhan menjanjikan kemenangan bagi setiap kita dalam semua pergumulan kita. Jangan takut, jangan gelisah. Ada Tuhan. Masih ada Dia yang menjawab doa. Saya bacakan kesaksian-kesaksian dari keluarga Saat Teduh sendiri. Bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, dan kemenangan. WMP Fonda. Shalom, Jumat Agung lalu saya melayani sebagai singer untuk 3 kali ibadah Jumat Agung, 18 April 2025 di GMS Surabaya Barat, ibadah 1-3. Ketika ministry time, Pastor Philip mengajak jemaat bergandeng tangan dan berdoa. Posisi saya saat itu ada di atas panggung, dan saya menumpangkan tangan pada kaki kanan saya yang seringkali kesakitan karena otot kejepit. Saya minta pada Tuhan agar disembuhkan secara total tanpa harus mondar-mandir ke dokter, apalagi sampai operasi. Saya merasakan pada saat itu ada mujizat terjadi. Tuhan sembuhkan saya. Dan benar saja sampai dengan saya membuat teks kesaksian ini, yaitu 12 Mei 2025, kaki kanan saya sudah gak pernah sakit lagi. Saya sudah sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali. Pelayan Tuhan juga disembuhkan. Siapa bilang kalau melayani Tuhan itu kita dilupakan? Justru diutamakan oleh Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Yufi, shalom. Tahun 2021, keluarga kami mengalami goncangan karena suami mengajukan perceraian. 2 hari sebelum saya mendapatkan surat cerai dari pengadilan, Tuhan beri saya ayat di Matius 19. Singkatnya, kalau di dalam Tuhan tidak ada alasan untuk bercerai. Pada bulan 11 November 2021, jam 4 pagi saya terbangun, dan sejak saat itu saya ikut terus Saat Teduh bersama Pastor Philip. Saya dan anak-anak banyak bertumbuh. Agustus 2023, Tuhan melakukan mujizat terbesar dalam keluarga kami. Tuhan membawa suami kembali pulang ke rumah. Suami saya terima Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Dan 6 bulan kemudian, suami saya sendiri minta untuk dibaptis. Thank you Pastor Philip for your ministry and your heart for God. It means so much to us. Thank you tim Saat Teduh Bersama for your ministry and discipleship that you have for us. God bless you always Pastor Philip and tim. Tuhan memberkati juga, senang mendengarkan keluarga-keluarga dipulihkan. Virga Hasibuan. Tahun 2022, saya ikut Saat Teduh Bersama. Saya ingat Pastor Philip berkata, saya merasakan Tuhan ingin memberkati pekerjaan Anda. Apa yang ada padamu saat ini, peganglah itu. Lalu Pastor Philip lanjut berdoa. Saat itu saya sedang memegang plastik sampah dan saya sedang bergumul tentang pekerjaan karena saya membutuhkan pekerjaan permanen full time. Saya memilih percaya kepada Tuhan. 2 tahun kemudian, kami semua terkena PHK karena izin operation company dicabut oleh council setempat. Tuhan Yesus itu amazing. Hanya berselang 1 minggu, saya mendapatkan pekerjaan permanen full time di Rentokil Initial Limited New Zealand. Dengan posisi strategis memproses sampah disposal hygiene units di semua gudang pemerintahan di Wellington. Saya juga menerima berbagai macam fasilitas dan kendaraan dinas harian. Kami juga sudah mendapatkan resident visa New Zealand dan memiliki properti. Yang akhirnya kami sekeluarga terlibat dalam perintisan GMS di New Zealand. Saat ini kami melayani sebagai sponsor di CG Online Wellington. Makasih Tuhan Yesus dan Pastor Philip sebagai alat Tuhan bagi umatnya yang percaya. God bless you. Wow. Jadi memegang plastik sampah waktu saya bernubuat, lalu dapatnya pekerjaan yang memproses sampah disposal hygiene unit di seluruh gudang pemerintah di Wellington. Wow, thank you untuk kesaksiannya. Tidak semua mujizat itu berupa kesembuhan, tapi keajaiban Tuhan juga di dalam pekerjaan. Saya kok yakin hari ini juga Tuhan menjanjikan kemenangan dalam pekerjaan kita. Bukan hanya itu, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya apa yang Dia sanggup lakukan. Yang percaya berbesar hatilah. Ayo jangan putus asa, kecewa atau jangan lesu lagi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Saya bisa rasakan iman. Iman itu seperti mulai naik ke atas
Saya rasakan ini adalah atmosfer di mana mujizat akan dan mudah terjadi. Are you ready? Kalau Anda siap, mari kita sama-sama mengeluh-elukan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allahku, ya Tuhanku, berbicaralah kepada umat-Mu, baik dengan spirit pengajaran maupun hikmat marifat. Nyatakan kehendak-Mu sehingga tidak menjadi rahasia buat setiap telinga yang mendengarkan. Salurkan kuasa-Mu Tuhan lewat lidah, bibir, mulut, lewat tangan hamba-Mu. Sehingga kuasa kerajaan-Mu turun dan mengubahkan kehidupan dan mengubahkan situasi, memutarbalikkannya. Seperti Tuhan semudah membalikkan tangan. Mohon rahmat-Mu, anugerah-Mu atas keluarga Saat Teduh. Hamba berdoa syafaat. Minta saat ini Tuhan seperti Elia. Kau turunkan api pada mezbah ini. Makasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, sembunyikan kami semua yang melayani ini di balik salib Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya seperti merasakan ada banyak sekali orang-orang yang mengalami mujizat. Bukan hanya di setiap keluarga, setiap episode Saat Teduh Bersama. Tapi khususnya hari ini saya merasakan seperti ada banyak terobosan yang Tuhan berikan. Mari hatinya berbesar dulu. Tahu bahwa situasimu akan segera Tuhan ubahkan. Tadi waktu menjelang amin, waktu saya berdoa, saya melihat seperti ada seorang membalikkan telapak tangannya. Itulah Tuhan. Tangan berlubang paku itu. Saya tahu dia akan membalikkan situasi kondisimu yang selama ini kau gumuli. Saya berikan satu judul untuk sharing saya hari ini. Apa yang Tuhan janjikan dan tidak janjikan. Karena yang paling fatal adalah kalau kita salah paham sama Tuhan. Justru dalam pergumulan itu kita butuh Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita itu punya ekspektasi yang salah sama Tuhan. Kalau ekspektasi kita benar, nggak mungkin bisa berlebihan. Karena Tuhan itu nggak ada batasnya. Cuman perhatikan caramu beriman. Karena itu perlu atau penting, firman itu tinggal di dalam dirimu. Dan Anda tinggal dalam firman. Mintalah apa saja, Tuhan berikan. Itulah sebabnya sebelum saya berdoa sebentar lagi, saya rasakan akan terjadi banyak miracles. Bukan hanya kesehatan, soal sakit penyakit, tetapi juga pekerjaan. Tapi sebelumnya Anda harus dengar firman dulu, supaya diisi dengan kebenaran. Ekspektasi yang benar justru bisa menjadi permulaan terobosan doa seseorang. Sementara tadi saya berdoa, saya juga di hati saya berseru pada Tuhan, Tuhan, ada banyak orang bergumul dalam karirnya. Ada ayat yang saya tidak siapkan untuk hari ini. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati, bagi orang yang bersih hatinya. Jadi untuk Tuhan itu memberikan kepada Anda miracle, mujizat dalam hal keuangan. Pekerjaan itu mudah. Sungguhan gampang. Tulus aja bersih hatimu. Udah cari perkenanan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberimu financial blessing. Ini bukan berkat kemakmuran, tapi tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan kita tuh loyal sama umatnya. Tuhan kita tuh penuh dengan kemurahan dan kasih karunia. Our God is merciful. Dan dia itu generous, bahasa Inggrisnya. Dia itu sangat murah hati. Nggak pernah bangkit-bangkitkan kalau dia itu mau memberkati. Nggak pernah dia ungkit-ungkit. So don't worry. Even though life is hard, your God is not hard on you. Hidup mungkin susah, tapi Tuhan tidak pernah ingin menyusahkanmu. Dia ingin membantu, menolongmu. Ayo miliki ekspektasi dulu yang baik. Kita akan pelajari firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, dan yang tidak Tuhan janjikan. Jadi harus clear dulu, harus jelas. Tuhan janji apa, Tuhan nggak janji apa. Oke, langsung aja to the point, kita langsung ke poin 1. Apa yang Tuhan janjikan dan tidak janjikan? Tuhan menjanjikan kemenangan, bukan kemudahan. Tancapkan dulu. Tuhan tidak pernah dimanapun dalam Alkitab menjanjikan hidup akan mulus, mudah, tanpa masalah. Hidup tidak ada ujian iman, tidak ada trials and temptation, tidak ada pencobaan, tidak ada godaan. Selama Anda masih hidup di sisi sini seperti saya, yaitu di sisi dunia, di dunia ini kau dan aku pasti mengalami banyak sekali aniaya.
Untuk kita beriman sama Tuhan itu tidak mudah. Karena seluruh dunia yang ada di luar kita ini ingin menarik kita mundur dari Kristus. Lebih gampang mana kompromi atau taat pada Tuhan? Kalau kita ikut arus saja sudah pasti tinggalkan Yesus. Dunia ini semakin bejat, tiap hari makin jahat. Dilihat dari sektor apapun, bukan hanya dalam perdagangan. Segala sesuatu dihalalkan, pernikahan, hubungan. Dunia ini makin hari makin keruh. Dunia makin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tapi Tuhan janjikan kalau kita taat, kalau kita setia, Tuhan akan beri kita kemenangan. Yohanes 16 ayat 33 kita baca dulu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Coba saya jabarkan. Semuanya itu kukatakan padamu berarti Tuhan itu selalu jelas di depan. Tuhan gak pernah sembunyikan fakta, beri kita setengah kebenaran. Seperti manusia yang sukanya itu hanya memberitahu sebagian saja informasinya. Terutama mereka yang suka menggiring opini kan tidak memberitahukan segala-galanya. Tuhan tuh gak gitu. Terus terang Tuhan itu selalu terus terang sama kita. Dia selalu beritahu kita apa adanya. Semuanya itu kukatakan padamu, baiknya, buruknya, resikonya. Ikut Tuhan tuh paling enak. Tuhan gak main petak umpet sama kita. Sekalipun Tuhan kita itu melampaui akal budi manusia. Jalan-jalan Tuhan itu gak pernah misterius bagi orang-orang yang mencarinya. Contohnya, Tuhan itu jujur, Tuhan itu tidak penipu, itu sudah nggak perlu lagi ambigu. Allah kita setia akan genapi firman-Nya, itu sudah nggak usah diragukan lagi, nggak usah pakai tapi. Tuhan itu cinta keadilan, dan Tuhan itu benci penipuan. Yang gitu-gitu sudah nggak perlu lagi kita gumulkan dalam doa. Tuhan kita itu bukan hanya nyata, Tuhan kita itu sempurna moralitasnya. Dan janjinya teruji. Kalau dia bilang sama anaknya, kamu pasti menang, kamu akan menang. Sebab kamu akan menjadi lebih dari pemenang. Dan ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa kau alami, yang sanggup untuk memisahkan kamu dari kasih Yesus. Semuanya itu kukatakan padamu, saya suka kata-kata ini. Semua. Supaya kamu beroleh damai sejahtera. Tapi damai sejahteramu bukan di dunia. Oh, aku baru damai kalau aku punya uang. Aku baru damai, aku baru senang kalau aku punya jodoh. Oh, aku baru bisa rasa damai sejahtera kalau aku sembuh dari kankerku. Damai kita itu bukan di hal-hal apapun di dunia ini. Termasuk dalam berkat-berkat Tuhan. Damai kita itu ada di dalam Tuhannya. Oh, dia karakternya itu sempurna. Damai kita itu karena mengenal pribadinya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Bahasa Inggrisnya, in me. Dalam aku. Jadi kita harus tenang karena kita punya Tuhan. Sekalipun mungkin belum semua doa kita terjawab hari ini. Meskipun keadaan kita belum berubah sama sekali, belum ada titik cerah atau titik terang, asal kita punya Tuhan. Kita kenal Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita. Asal Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Aku tenang, karena damai sejahteraku ada di dalam Engkau. Dalam dunia, Yesus berkata, kamu menderita penganiayaan. Tuhan sudah langsung peringatkan. Di dunia ini, sebelum kamu masuk ke sorga suatu hari, karena kamu percaya padaku, selama kamu masih ada di atas muka bumi, kamu akan menderita aniaya. Kata aniaya di sini bukan hanya orang menganiaya kita karena iman kita, tetapi orang menipu itu ada, yang mengkhianati kita tidak kurang-kurang. Manusia masih bisa mengecewakan kita. Keadaan yang tidak menentu, ketidakpastian di depan. Dunia ini bukan tempat yang paling aman.
Di dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Kata penganiayaan di situ dalam bahasa Inggrisnya tribulation atau tribulasi atau masalah bertubi-tubi. In this world, sekalipun mujizat Allah terjadi karena iman, tapi selama kita hidup di dunia ini pasti menghadapi tantangan, termasuk rintangan, apalagi setan. Sebab roh-roh jahat di udara selalu menentang orang-orang percaya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu dunia ini yang jahat dan gelap. Dalam dunia kamu pasti akan menderita penganiayaan, kamu akan mengalami peperangan rohani. Tuhan tidak menjanjikan kemudahan, tapi Tuhan malah terus terang beritahukan bahwa di hidup ini kamu harus siap untuk peperangan rohani. Tapi kata Tuhan, you always have a choice in me. Kamu selalu punya pilihan dalam aku. Kuatkan hatimu. Be strong. Kenapa kita kuat? Padahal kita ini lemah. Karena kita punya Tuhan. Biar lemah berkata aku kuat. Aku punya Tuhan. Makanya itu nomor satu prioritas hidup kita. Prioritas hidup saya adalah membangun hubungan yang benar dengan Kristus. Kalau Tuhan di pihak saya tidak takut siapa-siapa. Siapa yang bisa melawan aku? Tapi kalau Tuhan melawanku, siapapun memihak aku percuma. Saya mau hidup saya itu berkenan kepadanya. Dan saya mau hidup dalam iman pada janjinya. Saya tidak mau taruh harap terlalu banyak pada hal-hal lain. Bahkan kalau bisa saya tidak berharap sama sekali. Manusia hanya debu dan tanah. Bahkan kita tidak boleh hanya percaya pada diri kita sendiri. Karena kita ini masih berubah-ubah orangnya. Kalau kita mau percaya, taruh percaya pada Kristus saja. Kristus bisa menuntun kita di jalan yang benar. Tapi kuatkan hatimu, kata Tuhan Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia itu berarti siapa yang menang? Kalau dunia kalah. Aku telah mengalahkan dunia, siapa pemenangnya? Yesuslah. Aku sudah menang. Kembali ke poin satu tadi, itu Tuhan menjanjikan kemenangan ya, bukan kemudahan. Sebagai gembala sidang GMS yang saya pimpin, di akhir tahun yang lalu saya cetuskan bahwa tahun ini menjadi tahun kemenangan. Waktu saya mendapatkan firman itu atau rema itu untuk gereja kami, saya langsung terhentak. Waduh, kalau bilang tahun kemenangan, berarti pasti ada pertandingan, ada perlombaan, jikalau bukan peperangan. Orang itu bisa menang tanding, menang lomba, menang perang kan. Kalau untuk menang itu kan perlu ada terlebih dahulu rintangan. Saya berkata, Tuhan gak apa-apa. Inilah fakta hidup. Inilah realita. Kami hadapi. Tapi kau berjanji memberi kemenangan. Kalau itu gak usah ragu, karena itu firman. Di dalam dunia ini kau akan menderita aniaya. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya kasih ayat-ayat yang tidak saya buka di sini. Bahkan di Roma 8 dikatakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus? Dalam segala perkara, segala hal, kita lebih daripada pemenang. Masih banyak ayat-ayatnya tentang kemenangan. Tuhan selalu memimpin kita di jalan kemenangan. Jadi dari sana kita mengetahui sesuatu. Bahwa kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya, umat Tuhan, selalu adalah kemenangan. Ingat itu ya. Kalau kemenangan tidak usah kita tanya Tuhan lagi apakah itu kehendak-Mu. Kita tahu dari firman bahwa kemenangan adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan mundur dari peperangan. Jangan lari dari rintangan yang ada di hadapan atau di depan. Kita perlu kuatkan hati, berdoa lagi, dan taat pada Kristus. Kita tahu kalau kita taat padanya, kemenangan pasti akan terjadi. 2, apa yang Tuhan janjikan dan tidak janjikan? Kedua, Tuhan menjanjikan penyertaan, bukan pembalasan. Ada perbedaannya. Kadang-kadang kita meminta Tuhan bela. Kita nggak terlalu urusi hidup sendiri karena kita nggak terima sama orang lain. Kita mau supaya terjadi keadilan, tapi keadilan versi kita. Apa yang terjadi dengan orang yang merasa dirugikan atau dizolimi, sehingga dia merasa ingin sekali untuk melihat pembalasan atas orang-orang itu yang telah berbuat jahat kepadanya.
Dengan demikian mata kita sudah dialihkan perhatiannya dari Tuhan. Karena kita sudah mulai melihat ke musuh kita. Kita mulai melihat ke orang-orang yang mengecewakan kita. Disitulah keluar yang namanya makhluk-makhluk kepahitan. Bagaimana orang kepahitan bisa disertai Tuhan? Dia sudah nggak jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Orang kepahitan tidak hidup di dalam kasih. Udah tidak hidup di dalam kebenaran. Karena itu ingatlah, Tuhan tidak menjanjikan pembalasan. Tuhan menjanjikan penyertaan. Yesaya 43 ayat 2 bunyinya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Baca ayat Yesaya 43 ayat 2 ini, saya jadi ingat beberapa kejadian yang tertulis di kitab suci. Apabila engkau menyeberang melalui air, ingat bangsa Israel ketika mereka mau menyeberang Laut Merah, aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak suruh bangsa Israel untuk urusi orang Mesir. Orang Mesir nanti urusannya tiang api, tiang awan yang di belakang bangsa Israel itu. Mereka mencoba menerjang, menembus tiang itu. Malah justru oleng semua itu tentara kudanya. Oleng semua yang namanya kereta kudanya yang zaman dulu itu adalah tank-tank perang seperti zaman ini. Sudah biar Tuhan yang mengurusi yang di belakang situ. Tugasmu hanya satu, keluar dari tanah perbudakan, jangan mau diperbudak oleh dosa, pergilah ke Gunung Sinai sana untuk menerima 10 perintah Allah, hiduplah dalam perkataan-perkataannya, fokus keluar dari Mesir untuk menyembah Allah yang hidup, dan untuk masuk dalam janji-janjinya sebab Tuhan ingin membawa mereka ke tanah Kanaan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai Musa dan bangsa Israel, bahkan melalui air. Bahkan melalui air kemustahilan, di depan dia itu Laut Merah terbentang lebar. Dibuat berenang naik perahu aja nggak mungkin, itu bukan seperti danau begitu, danau Galilea. Laut Merah itu tidak terseberangi. Selain mereka tidak punya alat untuk menyeberang, tidak punya perahu. Tapi kalau Tuhan berkata, aku serta, dia pasti buka jalan di mana tidak ada jalan. Orang Israel tinggal pegang teguh pada perkataan Tuhan. Musa juga hanya bersandar pada penyertaan. Tuhan berkata hari itu, kamu diam saja. Dan lihatlah kelepasan yang akan kuberikan. Dan Tuhan beritahu sama Musa, angkat tongkatmu itu. Itu tongkat biasa. Tapi kalau Tuhan sertai, apa yang biasa jadi luar biasa, tiba-tiba membelah. Bisa bayangkan imajinasi. Kiri kanan itu seperti ada tembok raksasa, akuarium, kelihatan ikan-ikan hiu, ikan pausnya. Tapi mereka tidak bisa menembus air itu. Coba bayangkan yang di ujung kiri kanan bangsa Israel yang sedang menyeberang jutaan orang itu. Mereka melihat Sea World. Kalau Tuhan sertai, apapun yang menjadi rintangan suatu hari akan menjadi dekorasimu. Apa yang menakutkan menjadi pemandangan yang indah. Tuhan menjadikan musuh-musuhmu bersahabat denganmu. Itu semua ikan-ikan yang hendak memangsanya. Siapa tahu kalau mereka tenggelam di air kan jadi makanan enak. Tapi justru sekarang mereka jadi tontonan. Apa yang mau memangsamu akan jadi tontonanmu. Kalau Tuhan menyertaimu. Atas 3 orang anak muda. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di istana Babilonia. Mereka dilempar ke dalam dapur api yang begitu panasnya. Pasukan khusus yang membawa mereka, menyeret mereka ke sana saja terbakar. Belum mendekati, sudah hangus badannya karena saking panasnya. Karena api itu dipanaskan berkali-kali lipat. Tapi mereka bisa dalam sana berjalan-jalan dengan orang keempat. Yang rupanya seperti anak Allah. Itulah Yesus di perjanjian lama. Sehingga raja terkagum-kagum dan sangat-sangat tercengang. Kok bisa? Bahkan rambutmu pun tidak ada gosongnya, tidak ada bau barbekyunya. Kok bisa? Kalau Allah menyertai kita, kita bisa berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Aneh nanti, di dalam dunia pekerjaan, mungkin dalam bisnis gitu, kok bisa ya tutup buku semuanya kok bisa sama seperti tahun lalu. Padahal aku tahun ini muntah-muntah darah. Kok bisa ya? Heran. Kalau Allah beserta ya, nggak ada rumusnya tahu, nggak ada teorinya begitu. Tuhan menjanjikan penyertaan, tapi bukan pembalasan. Nah,
Kalau kita terpancing keluar, emosi kita salah, mana bisa Tuhan serta kalau kita sudah agree atau tidak sepakat atau bersekutu dengannya. Roma 12 ayat 9, saya jelaskan bahwa Tuhan tidak menjanjikan pembalasan. Ini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Dilarang sama Tuhan, kita tidak boleh menuntutnya. Berarti itu bukan hak kan? Kalau tidak menuntut itu kan berarti bukan hak kita. Berarti kan tidak dijanjikan, kan tidak ada dalam klausalnya. Tetapi berilah tempat pada murka Allah. Tuhan minta tempat itu bukan punyamu. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Kata pembalasan itu adalah hakku berarti itu bukan urusanmu. It's none of your business, it's my business. Kalau ada kata pembalasan itu adalah hakku, kalau Tuhan sudah menuntut haknya, jangan ke sana. Deket pun jangan. Dia lebih bahaya daripada api yang menyala yang menghanguskan tentara khusus waktu mau menyeret Sadrak, Mesak, Abednego itu. Karena Allah kita adalah consuming fire, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia lebih panas dari api manapun yang paling dipanasi. Yang terpanas di bumi. Kalau Allah berkata itu hakku, lepas tangan. It's not your business. Itu bukan urusanmu. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah itu karakter Allah. Udah, itu saja hak kita. Percaya bahwa Allah kita adil. Pada akhirnya dia pasti akan menegakkan keadilan versi dia, bukan versi kita. Firman Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa doa yang benar bukanlah menuntut pembalasan, tapi menuntut penyertaan. Jadi kalau saya berdoa misalnya, kalau saya disalahi misalnya, ini ilustrasi. Saya berdoa, Tuhan, ampuni musuhku. Aku berkati mereka yang mengutuki aku. Mungkin ada orang yang berkata, kok enak? Jalan Tuhan tuh gak pernah salah. Udah ikutin aja, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi dia selalu benar masalahnya. Kalau dia selalu benar, udahlah lakukanlah. Meskipun itu tidak sesuai dengan ideologi kita. Tidak sesuai pula dengan idealisme kita. Maunya sih kita gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kalau Tuhan berkata, berkati mereka yang mengutuki dan berkatilah. Gak pernah salah kok kita itu taat sama Tuhan. Wong Tuhan memberikan firman itu sekalipun susah dicerna. Tapi Tuhan juga memberi kita alasannya. Ampunilah sebagaimana kamu sudah diampuni. Barang siapa tidak mengampuni kesalahan sesamanya, aku Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Bahkan Tuhan Yesus pun di perjanjian baru memberi perumpamaan tentang algojo itu. Tentang hamba yang mencekik hamba yang lainnya, yang berhutang lebih kecil sama dia, padahal dia hutang yang luar biasa sama majikannya. Majikannya loh, hapuskan hutangnya. Dia sama rekannya, sesama hamba, sesama budak aja kok bisa perhitungan. Tuhan berkata, orang kayak kamu, aku ampuni yang besar, kamu gak bisa ampuni yang kecil, udah, batal. Aku tuntut dari kamu hutangmu yang besar itu, dan sampai kamu bisa mengembalikannya. Aku akan taruh kamu dalam tangan algojo yang menyiksamu, di mana ada kertak gigi, di mana cacing-cacingnya tidak pernah mati. Tuhan itu ngasih kita bukan hanya perintah, tapi pewahyuan mengapa. Meskipun kita baca perumpamaan itu, kita jadi ngerti. Oh, kalau kita mau bandingkan diri, jangan sama diri sendiri atau sama orang lain. Kita mau bandingkan itu selalu bercermin dengan kebenaran. Oh, I know, karena Tuhan sudah mengampuni aku. Tapi meskipun demikian, tetap susah. Kalau hati kita nggak benar, apalagi kalau kita kepahitan, pasti kita itu nggak mau lakukan kehendak Tuhan. Kok enak gitu ya? Karena mata kita nggak tertuju ke Tuhan. Kalau tertuju ke Tuhan, kita mawas diri, kita tahu diri. Tapi kalau mata kita tertuju ke orang lain, kita akan merasa benar. Makanya itu kalau kita punya hati kayak gini, doa kita nggak akan dijawab Tuhan. Tapi kalau doa kita berkata, Tuhan, aku ampuni, aku berkati mereka yang mengutuki aku. Setelah itu kita berkata, bukan jual jasa, tetapi dengan rendah hati kita berseru, now remember me. Ikutlah, ingatlah aku. Ingatlah hambamu ini dalam belas kasihanmu. Remember me in your mercy. Itu orang yang petisi, orang yang naik banding, orang yang teriak sama sorga, sertai saya. Hatiku berada di posisi benar Tuhan. Sertai aku. Bukan minta pembelaan, minta penyertaan. Dan Tuhan akan melihat, wow, dia bisa respect tempatku. Berilah tempat pada murka Allah. Dan dia tahu tempatnya saat dia berseru ke tahta.
Dia memohon penyertaan, aku tidak ada alasan menolaknya. Aku sertai kamu, hambaku. Kamu akan melalui api, tidak akan terbakar hangus. Gosong pun tidak ada bau itu pada bajumu. Kamu akan lewati air, sungai. Sungai itu tidak akan menghanyutkan. Aku sertai kamu. Mesir urusan Tuhan. Bagaimana Firaun akhirnya dengan seluruh tentaranya yang besar itu tenggelam, dikubur di air, di Laut Merah itu urusan yang maha kuasa. Apakah Tuhan akan mengampuninya? Membangkitkan kembali anak-anak sulung di Mesir yang dibunuh oleh malaikat maut? Itu urusannya. Urusan kita adalah lakukan kehendaknya. Kalau kita minta penyertaan, Tuhan tidak ada alasan menolak kita. Apalagi kalau keluar dari hati yang mawas diri dan berkata, Lord, have mercy on me. Belas kasihani hamba. Tapi kalau kita saling menuntut, saling menggigit, suami dengan istri, lalu sanak saudara, atau rekan dengan sesama rekan, sesama saudara seiman, atau kita saling menggigit, saling menuntut, Tuhan tidak tertarik menyertai. Karena sekarang menjadi agenda Tuhan adalah menobatkan, bukan menyertai. Jangan sampai ke level menyertai, karena yang perlu dilakukan sekarang adalah menobatkan. Tapi kalau kita tidak saling menggigit, kalau kita tidak saling menusuk, Tuhan akan berkata, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Saya harap Anda mengerti ini. Ini yang Tuhan janjikan, penyertaan. Bukan pembalasan, karena itu tempat Tuhan. Jangan sekali-kali jadi gurunya Tuhan. He knows what to do. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. 3, Tuhan menjanjikan hikmat. Bukan jawaban untuk setiap pertanyaan. Ada satu doa yang tidak pernah ditolak Tuhan adalah give me wisdom, beri aku hikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5 bunyinya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Memberikan kepada semua orang yang apa? Yang minta hikmat. Tuhan akan memberikannya dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tuhan akan ungkit-ungkit kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya. Maka hal itu, yaitu apa? Hikmat akan diberikan kepadanya. Ada satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Yang Maha Kuasa. Give me wisdom, oh God. Kasih aku hikmat. Dan hikmat itu selalu bermula dari takut akan Allah. Tapi hikmat tidak hanya takut akan Tuhan. Itu permulaan. Hikmat tidak berakhir sampai situ saja. Hikmat juga memberi kita strategi, skill, kemampuan. Memberi kita paradigma yang lebih tinggi. Dan memberi kita kepekaan-kepekaan yang tak terhingga. Hikmat itu memberikan kepada kita cara berpikir yang brilian. Ya. Tuhan menjanjikan hikmat, bukan jawaban untuk setiap pertanyaan. Kalau kita masih berkutat di area why, mengapa, dan kita tuntut Yang Maha Kuasa, seolah-olah kalau bisa kita pegang kerahnya Tuhan gitu ya, lalu kita marah dan protes keras dan berkata, tell me why, kenapa, beritahu kepadaku, kenapa kau izinkan ini terjadi. Berarti kita tidak tahu posisi. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan tersesat hati. Tuhan tidak berjanji untuk memberi jawaban untuk setiap pertanyaan dalam hidup ini, karena hidup ini terlalu singkat untuk kita tahu segala sesuatu. Makanya orang benar harus hidup oleh iman, karena nanti suatu hari segala sesuatu akan dijelaskan oleh Tuhan di dalam rumah Bapa. Suatu saat kelak kita tidak akan melihat samar-samar seperti orang yang rabun melihat remang-remang wajah orang lain. Suatu hari kita akan bertemu Yesus wajah dengan wajah, bertemu dengan Bapa muka dengan muka. Pada saat itulah segala sesuatu akan menjadi jelas. Semua misteri hidup ini akan diceritakan kepada kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberi semua jawaban untuk setiap pertanyaan. Kita hanya bisa punya hikmat, dan kadang-kadang hikmat itu sendiri tidak selalu menjawab segala sesuatu penasaran kita. Apalagi hati yang tidak terima. Tapi Tuhan menjanjikan hikmat kepada kita. Artinya Tuhan akan memberi kepada kita perspektifnya.
yang cukup untuk kita hidup benar dan hidup percaya. Yang cukup untuk membuat kita itu hidup dalam poros kehendak Allah sampai Tuhan datang atau kita mati. Dan hikmat itu diperbaharui Tuhan dan ditambahkan hari per hari as we follow Christ, sambil kita mengikut Kristus. Kepala kita itu akan menjadi putih rambutnya bukan karena menua tapi karena bijaksana. Dan Tuhan berjanji juga selama kita terus minta hikmat sama Tuhan dan kita mencari hikmat pada firman-Nya, waktu kita mendekat pada Tuhan itu, kita mau mengenal jalan-jalannya, Tuhan akan menggendong kita bahkan sampai masa tua kita akan terus berbuah lebat dan memberitahukan pada generasi berikutnya bahwa Dialah gunung batu, tidak ada seperti dirinya. Tuhan tidak berjanji memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan kita, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya, yang murni keluar hanya dari keisengan kita atau hanya keluar dari hati yang nganggur, tidak tahu bagaimana mengikut Kristus, hanya mau makan lagi dari pohon pengetahuan itu, yang baik maupun yang buruk. Tuhan tidak tertarik untuk berdialog dengan kita karena untuk memberitahu segala sesuatu penasaran kita. Karena kekekalan itu ada di depan kita dan hidup kita itu terlalu sementara. Suatu hari cepat lambat kita akan tahu segalanya. Karena Tuhan pasti akan memberitahu kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bunyinya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Certain things, ada hal-hal tertentu kita boleh tahu, dan kalau Tuhan beritahu ya itu untuk kita, untuk kebaikan kita dan orang lain juga. Tapi kalau Tuhan tidak beritahu pada kita, I learn to trust Him. Aku telah belajar untuk percaya kepadanya dan mempercayakan itu kepadanya. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan kemenangan, bukan kemudahan. Minta kemenangan hari ini. Show me the way. Tunjukkan aku jalan menuju kemenanganku. 2, Tuhan menjanjikan penyertaan, bukan pembalasan. Minta Tuhan, Immanuel, Allah beserta, itu dekat sama kita. Lord, as long as you are with me. Asal engkau berjalan di depanku. Aku tidak mau malaikat yang antar aku ke situ. Show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu. Aku mau dekat sama Tuhan. 3, Tuhan menjanjikan hikmat, bukan jawaban untuk setiap pertanyaan. Tuhan kasih aku hikmat dalam pekerjaanku, dalam pernikahanku, dalam pelayananku. Tuhan memberiku hikmat sehari-hari. Tuhan beri aku hikmat setiap bulan, setiap tahun. Tuhan buat aku bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Haleluya. Ulurkan tangan ke depan, kita berdoa untuk semua permohonan ini. I want to feel your burdens. Aku ingin merasakan bebanmu, permasalahanmu, harapanmu Tuhan. Bantu hamba-Mu merasakannya. Waktu kami mengulurkan tangan seperti hamba pegang tangan, bisa merasakan sakit beberapa orang. Ada seorang anak kecil umur 10 yang didiagnosa pneumonia. Seperti duniamu papa mamanya mendengarkan ini sekarang. Dunia Anda seperti ambruk tiba-tiba karena putih semua itu lungs atau paru-parunya waktu di screening. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus menyembuhkan putramu umur 10 itu. Pneumonia pergi, just go away. Kau tidak punya hak di situ. Lari, hengkang, pergi kau penyakit. Kau tidak akan tahan di hadapan doa yang dipanjatkan dengan iman. Be healed, sembuh dalam nama Yesus. Kaki seseorang pasien stroke, baru nggak lama ini, berapa bulan yang lalu, kaki kananmu tidak terasa. Sekarang kaki kanan Anda seperti rasa ada listrik mengalir kan? Gerakkan itu kakinya. Jangan ragu, itu bukan kebetulan. Anda mulai merasakan semua sensasinya kembali. Dibantu, saya melihat ada 3 orang di sekelilingnya sekarang. Bantu dia berjalan. Pelan-pelan ya, karena dia belum, udah sekian bulan itu kaki. Tidak mau fisioterapi segalanya, saya rasa ini adalah orang yang sangat kecewa sudah sama hidup, sama kehidupan. Bangkit Pak, ayo jalan. Pelan-pelan nanti Anda akan mulai terbiasa, Anda pun nanti akan jalan dengan biasa dan normal sama sekali. In Jesus name. Dalam nama Yesus.
Ada kata uang nota, saya tidak tahu itu apa artinya, tapi saya tidak perlu menjelaskan kata Roh Kudus. Anda meminta tanda, kalau iya suruh Pastor Philip ngomong itu. Udah, saya cuma sampaikan ini sebagai tanda bagi orang tersebut. Tolong nanti tuliskan kesaksian supaya saya tahu what's going on, apa yang terjadi. Uang nota katanya. Tuhan bantu Anda. Tuhan luputkan banyak orang dari tragedi lewat saat teduh hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Ada banyak bahaya yang kau tidak pernah akan duga sampai akhir hayatmu. Tuhan luputkan karena urapan hari ini. Receive God's grace. Terimalah kasih karunia Allah. Makasih Tuhan. Apa itu PCOS? Saya tidak ngerti juga. Tuliskan juga kesaksiannya. Anda yang menyaksikan ini, you have to tell me what's going on, apa yang terjadi. PCOS. Apa itu? PCOS, saya lihat jelas. Tuhan menjawab doa seseorang. Itu kondisi keadaannya atau nama company atau apa, saya tidak tahu. Tapi Anda beritahu saya nanti. Saya hanya melakukan dan bernubuat dengan iman. Apa yang Tuhan taruh, belum terpikirkan. Semua disalurkan. Karena saya tahu seseorang memerlukan ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk semua orang yang bergumul dengan ekonomi dan pekerjaan. I pray in Jesus name untuk sebuah financial blessing atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang membuat para rasul, murid-muridnya memancing, mendapat, menjala 153 ikan. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Anda akan memperolehnya. Bukan karena Anda ingin berkat duniawi, tetapi ini adalah janji Tuhan atas hidupmu. Yehovah Jireh akan memeliharamu. Berdoa Tuhan urapi company daripada anak-anak saat teduh ini. Keluarga saat teduh in Jesus name. Receive the anointing, terima urapan ini dalam nama Yesus. Tetap diulurkan aja tangannya. Saya rasakan seperti ada listrik yang mengalir di tangan saya. Terus saya tidak akan turunkan tangan saya sampai saya rasa listrik itu sudah semua kelar. Receive the anointing in Jesus name, dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. And I rebuke, aku tangking setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk janjimu. Kami pegang dengan iman sama-sama Tuhan Yesus bahwa Engkau menjanjikan kemenangan, penyertaan, dan hikmat-hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semua yang akan kami hadapi di depan. Kami bersama dengan Tuhan. Jemaat, keluarga saat teduh yang kukasihi, bawalah berkat ini. Kemenangan, penyertaan, dan hikmat dari Tuhan Yesus atas hidupmu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus beserta. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.